أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kajian kita sebelumnya kita telah mengenengahkan permasalahan di dalam kitab Mulakhas al-Fiqhi, yaitu kewajiban yang harus kita lakukan kepada orang yang meninggal dunia, dan kita telah sampai pada pembahasan memandikan jenazah. Seperti yang telah kita jelaskan dalam pembahasan ini, yaitu memandikan jenazah, maka sesuai dengan kaifiyah, tata cara yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memandikan jenazah tersebut. Dan di antaranya yang perlu kita tambahkan adalah yustahabbu an yaluffa ala yadayhi khirqatan halat taghsil, yaitu disunnatkan atau dianjurkan ketika memandikan tersebut menggunakan pelapis dari kain di tangannya, yaitu tidak menggosok dengan tangan langsung, akan tetapi menggunakan lapisan atau apa yang disebut di masyarakat kita dengan waslap. Boleh juga dengan menggunakan potongan kain, dan hal itu digunakan ketika memandikan jenazah dan hukumnya sunnah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana juga telah kita jelaskan bahwasanya yang wajib di dalam memandikan jenazah ini adalah dengan membasuh seluruh tubuhnya, membasahkan seluruh tubuh dari jenazah tersebut secara keseluruhan. Ini adalah wajib dan rukun dari memandikan jenazah, sama dengan ketika seseorang mandi wajib. In hasala fihi al-intifa, dikatakan oleh para ulama, jika memang dengan sekali siram ini sudah mencapai seluruh sekujur tubuhnya, maka ini adalah sesuatu yang telah memenuhi rukun dan wajibnya di dalam memandikan jenazah tersebut. Dan disunnatkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah untuk melakukan penyiraman yang sempurna tadi sekujur tubuhnya. Ini juga disunnatkan dilakukan sebanyak 3 kali. Wajibnya 1 kali, 1 kali yang sempurna, yaitu sampainya air ke seluruh tubuh. Dan ini
wajibnya, rukunnya 1 kali. Wal mustahabbah thalatha ghasalat, dan disunnatkan untuk melakukannya dengan 3 kali. Wa illam yahsul intifa, kalau seandainya juga tidak memenuhi ke seluruh tubuhnya, maka boleh untuk ditambah beberapa kali sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan, tergantung kepada kondisi si mayit yang dimandikan. Sebagaimana disunnatkan, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, disunnatkan untuk menjadikan dalam siraman yang terakhirnya pada memandikan jenazah, ketika menyiram siraman yang terakhir dalam memandikan jenazah, maka dianjurkan dan hukumnya sunnah, yaitu dengan menggunakan kafur dengan menggunakan kafur, atau di masyarakat kita dengan menggunakan tumbukan kafur barus. Maka ini memang ada sunnah, ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dianjurkan juga untuk memberikan minyak wangi pada jenazah, pada baik di kapan atau pada tubuh jenazah, dianjurkan untuk diberikan minyak wangi. Lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hal ini dijadikan untuk diberikan setelah memandikan jenazah, supaya kalau seandainya parfum itu diberikan sebelum selesai memandikan jenazah, maka dikhawatirkan itu akan terkikis dengan siraman-siraman ketika mandi tersebut. Maka dianjurkan untuk menggunakan kapur barus atau menggunakan parfum minyak wangi, ya, pada setelah selesai memandikan jenazah. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dalam tata cara memandikan jenazah. Setelah dimandikan, yunshaful maitu bi thawbin wa nahwihi, maka jenazah tersebut dikeringkan, dilap dengan menggunakan handuk ataupun kain. Jenazah dikeringkan dengan menggunakan handuk atau potongan kain. Lalu setelah itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, disunnatkan bagi jenazah laki-laki ketika terlihat di mana kumisnya panjang, maka disunnatkan untuk merapikan kumisnya. Disunnatkan untuk merapikan kumisnya. Wa tuqlamu adhafirahu, dan disunnatkan untuk memotong kukunya. Lalu kemudian wa yu'khadhu sya'ra ibtaihi, dan disunnatkan untuk membersihkan bulu yang tumbuh di ketiaknya. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang disunnahkan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, termasuk dari sunanul fitrah. Dengar, Pak? Termasuk dari sunanil fitrah atau sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang membersihkan dirinya atau ketika seseorang bersuci. Maka ini disunnahkan dilakukan pada jenazah. Hanya saja Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah jenazah dimandikan lalu dikeringkan dengan handuk ataupun potongan kain, lalu kemudian jika kumisnya panjang, disuruh untuk merapikan, memotongnya. Lalu ketika dilihat kukunya panjang, kukunya dipotong. Jika terlihat dia tidak sempat membersihkan bulu yang tumbuh di ketiaknya, maka ini pun dibersihkan. Hanya saja Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa yuj'alul ma'khudhu ma'ahu fil kafan, masukkan bekas potongan kumisnya tadi, bekas potongan kukunya, dan bekas cabutan bulu ketiaknya ini masukkan serta dia di dalam kafannya. Ya, setelah ini dilakukan, lalu sisa potongan ini dimasukkan
bersama kafannya tersebut. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, wa yu'khadul ma'khudhu ma'ahu fil kafan. Lalu yang dipotong itu dimasukkan di dalam kafannya, diletakkan di kafannya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagi jenazah wanita yudfaru sya'ru ra'sil mar'ati thalatha qurun. Apabila jenazahnya wanita, maka diambil rambut wanita tersebut, dikepang, diikat, dibagi menjadi 3 bagian atau 3 kepangan. Lalu kemudian dibiarkan di belakang punggungnya, lalu wanita itu dibaringkan ketika akan dikafankan. Ini suatu hal yang dianjurkan dan disunnahkan untuk dilakukan pada jenazah wanita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, inilah yang diajarkan oleh Nabi, seperti yang dijelaskan oleh para ulama di dalam memandikan jenazah. Sedangkan jika seandainya tidak mungkin untuk memandikan jenazah, jenazah orang yang meninggal ini tidak bisa dimandikan, li'adamil ma', mungkin karena tidak ada air, au khifa taqattu'uhu bil ghusli, atau dikhawatirkan kalau dimandikan akan berlepasan anggota tubuhnya. Mungkin orang yang mati tenggelam, kemudian ketika diangkat lepas badannya, seperti yang dikisahkan oleh para relawan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah ketika terjadi tsunami. 2 atau 3 hari setelah kejadian tsunami, maka para relawan ketika mengumpulkan jenazah dan jenazah yang sudah mengapung, ketika ditarik yang terbawa tangannya, ketika dipegang kakinya lepas kakinya dari badannya. Maka ada kondisi jenazah yang seperti ini sehingga tidak mungkin untuk dimandikan. Begitu juga seperti seorang yang mati kebakar, ya, sehingga tidak mungkin untuk dimandikan, karena bisa saja ketika dimandikan maka terbawa dagingnya tersebut karena sudah matang oleh api. Ini juga suatu hal, suatu kondisi yang tidak memungkinkan jenazah tersebut dimandikan. Atau mungkin meninggal seorang wanita yang dia berada di sana dengan kaum laki-laki dan tidak ada suami yang menemaninya, sehingga tidak ada orang yang mungkin memandikannya, tidak ada wanita lain, tidak ada suaminya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kondisi ini siapa yang akan memandikan? Maka tidak mungkin untuk dimandikan. Au rajulan ma'a nisa laisa fihim zaujatuhu, atau jenazah seorang laki-laki ketika dia berada bersama kaum wanita dan tidak ada istrinya yang bisa memandikannya, dan tidak mungkin wanita-wanita lain ini yang memandikan jenazah laki-laki seorang ini. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apapun ketika tidak memungkinkan untuk memandikan jenazah, fa innal mayyita fi hadhil ahwal yuyammamu bitturab, maka ketika jenazah, kondisi jenazah seperti ini tidak bisa atau tidak mungkin untuk dimandikan dengan beberapa alasan seperti contoh-contoh yang tadi kita sebutkan, maka jenazah tersebut ditayamumkan seperti seorang yang tidak bisa berwudu, atau seperti seorang yang junub yang tidak mungkin untuk mandi, karena salah satu sebab yang dibolehkan di dalam agama kita. Maka solusinya adalah
dengan mentayamumkannya. Yumsahu wajahu wa kaffaihi min wara'i ha'il ala yadil masih. Maka diletakkanlah, ditutuplah badannya tadi dengan penghalang berupa kain, karena dikhawatirkan kalau dimandikan tidak bisa atau tidak mungkin orang lain memandikannya, maka ditutup seluruh jasadnya dengan kain, lalu orang yang mentayamumkannya mengusap wajahnya di atas kain tersebut. Diletakkan kain di atas wajahnya dan di atas tangannya, lalu kemudian orang yang mentayamumkannya mengusap wajahnya di atas pembatas kain pembatas tadi, dan kemudian mengusap tangannya, kedua tangannya hingga pergelangan tangan, layaknya seperti orang yang kita tayamumkan. Hanya saja lakukan itu di balik kain yang menjadi penghalang antara orang yang mentayamumkan dengan jasad jenazah yang tidak mungkin dimandikan tersebut. Sebagaimana juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada dari anggota tubuh jenazah yang tidak bisa ikut dimandikan, ada dari anggota jenazah yang tidak bisa dimandikan, ya, mungkin seseorang yang meninggal dunia karena kecelakaan terbakar sebagian tubuhnya, sementara sebagian tubuh yang lain tidak. Maka caranya adalah dengan memandikan atau membasuh bagian-bagian yang mungkin untuk dibasuh, sedangkan bagian yang tidak bisa dibasuh diusap seperti ketika kita mentayamumkan tadi. Cukup dengan diusap seperti kita mentayamumkan tadi. Ada bagian anggota tubuhnya, misalnya seseorang yang tercebur ke minyak panas sehingga terbakar sebagian badannya, sedangkan sebagian atasnya masih baik, karena alhamdulillah ketika dia tidak sampai tenggelam semua mendapat pertolongan. Namun ya, entah ketika itu berefek kepada yang lain sehingga dia meninggal dunia. Maka ketika dia meninggal dunia, sebagian jasadnya bisa dibasuh, bisa dimandikan, sebagian lain tidak. Maka solusinya adalah seperti yang tadi kita uraikan, dimandikan sebagian yang bisa untuk dimandikan, lalu diusap seperti kita mentayamumkan bagian yang tidak bisa untuk dimandikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, inilah yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan riwayat-riwayat dan ketentuan hukum yang ada di dalam permasalahan memandikan jenazah ini. Sedangkan bagi orang yang memandikan, kalau tadi kita berbicara masalahnya masih sama, masalah memandikan jenazah. Kalau tadi adalah masalah orang yang dimandikan atau jenazah yang dimandikan, maka kita akhiri pembahasan ini dengan orang yang memandikan. Maka orang yang memandikan yustahabbu liman ghasalal maitan ay yaghtasila ba'da taghsilihi. Disunnatkan bagi yang memandikan jenazah untuk mandi setelah itu. Disunnatkan bagi yang memandikan jenazah untuk mandi setelah dia memandikan jenazah tersebut, dan hukumnya sunnah dan bukan suatu kewajiban. Hukumnya tidak wajib, hanya hukumnya sunnah. Maka ini adalah sesuatu yang disunnatkan dan bukan hukumnya wajib. Wallahu ta'ala a'lam.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, dari apa yang kita uraikan dalam memandikan jenazah tersebut, dari apa yang kita uraikan dalam memandikan jenazah, maka ada jenazah yang tidak dimandikan. Jenazah yang tidak dimandikan adalah jenazahnya para syuhada, orang yang gugur ketika berperang di jalan Allah tabaraka wa taala, maka jenazah mereka tidak dimandikan. Jenazah mereka tidak dimandikan, akan tetapi dikuburkan langsung apa adanya. Nabi SAW menyebutkan alasannya, fa innahum yuhsyaru yaumal qiyamah launuhu kalaunid dam wa rihu rihul misk. Karena mereka dibangkitkan pada hari kiamat kelak seperti itu pula. Ketika mereka berlumuran darah, maka mereka dikubur seperti itu, karena Allah akan membangkitkan mereka seperti itu pula kelak, dengan kondisi keadaan di mana mereka jasadnya berlumuran darah, akan tetapi warnanya warna darah, aromanya adalah aroma kasturi. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang tadi kita katakan waktu memandikan jenazah, kita katakan di akhir daripada siraman memandikan jenazah yang terakhir, maka dianjurkan untuk menggunakan kafur dan digunakan wangi-wangian pada tubuh jenazah tadi. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam poin ini dikecualikan orang yang meninggal dunia ketika dia ihram. Orang yang meninggal dunia ketika dia ihram, maka tidak diberi kafur dan tidak diberikan tib, tidak diberikan wangi-wangian. Nabi pun menyebutkan alasannya. Sebagaimana jika yang meninggal itu adalah seorang yang sedang ihram dan dia adalah laki-laki, maka dalam masalah menutup sekujur tubuhnya ketika dia meninggal dunia, maka orang yang meninggal sedang ihram tidak boleh laki-laki ditutup kepalanya, mesti terbuka ketika dia meninggal sedang dalam keadaan ihram. Dan ketika memandikannya, maka tidak boleh menggunakan wangi-wangian, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Nabi menyebutkan alasannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang meninggal ketika dia sedang ihram tersebut, Allah akan bangkitkan dia. Ketika Allah bangkitkan itu, dia langsung bertalbiyah. Dia langsung bangkit dan dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, selayaknya dia sedang ihram. Inilah alasan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang dikatakan oleh para ulama pengecualian dari apa yang kita kupas pada pembahasan kita ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban kita selanjutnya adalah mengkafankan. Setelah jenazah dimandikan, dan dikeringkan tubuhnya dengan handuk atau dengan potongan kain, maka jenazah akan dikafankan.
kain kafan disyaratkan kain yang bisa untuk menjadi penutup. Kain kafan syaratnya adalah ayyakuna satiran, yaitu kain yang bisa untuk menutupi. Kalau kainnya panjang tapi jarang, sehingga ketika dibungkus masih kelihatan jasad dari jenazahnya atau auratnya, ini tidak boleh. Maka hendaklah kain kafan itu satiran, hendaklah kain kafan itu adalah kain yang memang bisa untuk menutupi. Menutupi artinya tidak terlalu tipis dan cukup untuk menutupi jasad dari orang yang meninggal dunia. Dan dianjurkan, disunnatkan kain kafan itu berwarna putih. Disunnatkan, dan ini hukumnya sunnat, bukan wajib. Akan tetapi sunnat hukumnya kain kafan itu berwarna putih. Apakah kain kafan itu adalah kain yang baru? Dan ini yang lebih afdal, atau dia adalah kain yang sudah kita cuci? Kedua-duanya boleh. Kain yang baru yang belum pernah dipakai, maka ini lebih afdal. Ataupun kain itu adalah kain yang sudah kita pakai lalu kita cuci, maka itu juga diperbolehkan. Namun yang paling afdal kain itu adalah kain yang belum pernah dipakai, itu lebih afdal. Wallahu ta'ala a'lam. Kaum muslimin, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka dengan itulah dikafankan jenazah. Sedangkan jumlah dari kain kafan yang wajib itu adalah satu helai kain kafan yang menutupi sekujur tubuh jenazah. Dan itu yang wajib. Disunnatkan untuk mengafankan jenazah laki-laki dengan 3 helai kain. Wajibnya 1 helai. Apabila sudah cukup untuk menutupi, maka ini sudah cukup. Dan sunnah hukumnya, jenazah laki-laki diberi 3 helai kain kafan, sedangkan jenazah wanita itu dikafankan dengan 5 helai kain kafan. Hanya saja 2 helai kain diantaranya digunakan untuk sebagai penutup bagian bawah dari tubuh wanita tersebut, kemudian bagian lain digunakan untuk penutup bagian atas wanita ini, lalu baru dibungkus dengan kain kafan sebanyak 3 helai juga, sehingga jumlah semuanya, dan ini disunnatkan di dalam agama kita, jumlah semuanya adalah 5 helai kain kafan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, sedangkan anak-anak maka cukup untuk dikafankan, apakah laki-laki ataupun perempuan, maka cukup dikafankan dengan 1 helai kain kafan. Apabila jenazahnya adalah jenazah anak-anak yang belum balik. Sebagaimana kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jenazah anak-anak tidak wajib untuk dimandikan. Akan tetapi memandikan jenazah anak-anak adalah sesuatu yang tidak wajib. Karena di antara anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia
ada yang dimandikan dan ada yang tidak dimandikan. Ini menunjukkan, dikatakan oleh para ulama, bahwasanya jenazah anak-anak tidak wajib untuk dimandikan. Wallahu ta'ala a'lam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, boleh juga, tidak terlarang, jenazah anak-anak dikafankan dengan 3 helai selayaknya orang dewasa, atau 5 helai anak-anak perempuan selayaknya wanita dewasa. Maka ini pun adalah sesuatu yang boleh, sesuatu yang tidak terlarang di dalam agama kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sedangkan cara di dalam mengkafankan jenazah, cara di dalam mengkafankan jenazah sebetulnya adalah cara yang tidak ada ketentuan baku. Sebetulnya tidak ada ketentuan baku. Artinya fungsi dari kafan adalah pembungkus. Maka ketika jenazah dibungkus dengan kain, kemudian diberi ikatan yang tidak lepas bungkusan tadi, maka itu sudah memenuhi syarat. Hanya saja ada beberapa tuntunan yang disebutkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya ketika mengkafankan jenazah itu disunnahkan untuk mengikatnya dengan 3 ikatan bagi jenazah laki-laki. Sedangkan bagi jenazah perempuan dianjurkan untuk memberikan ikatan dengan 5 ikatan. Tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini bukanlah sesuatu yang wajib. Intinya adalah mengikat kain kafan tersebut dengan tujuan supaya kain kafan ini tidak lepas. Itu saja intinya. Kemudian bagaimana cara menggulungnya? Sebagian masyarakat menjadikan itu terlalu didramatisir. Oh, mesti ininya dulu, yang kakinya ke kanan, yang bagian atasnya ke kiri. Sebetulnya mau dibalik pun tidak masalah, atau tidak dengan cara digulung itu pun tidak masalah. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita berikan kaidahnya, bahwasanya fungsi dari kain kafan itu adalah untuk menutupi. Maka selama jenazah bisa ditutupi dengan kain kafan tersebut, maka hal itu telah memenuhi syarat dan hal itu diperbolehkan. Walaupun ada beberapa anjuran dari hadis Nabi SAW dan juga dari beberapa riwayat, bahwasanya jenazah itu diberi ikatan, yang jenazah laki-laki diikat dengan 3 ikatan, kemudian wanita demikian, ya, wanita 5 ikatan dan sebagainya. Maka ini adalah sesuatu yang bukan sampai kepada hukum wajib, karena yang wajibnya adalah seperti yang tadi kita katakan. Maka boleh saja seseorang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, bagaimanapun cara dia ketika dia mengkafankan jenazah tersebut, yang intinya adalah jenazah itu tertutupi seluruhnya. Wallahu taala a'lam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masih ada beberapa permasalahan tentang masalah mengkafankan ini, ya, tapi insyaallah taala pada pekan yang akan datang kita lanjutkan, mengingat kondisi daripada cuaca yang kurang memungkinkan bagi kita. Maka saya rasa cukup demikian dulu. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan kalau ada 1-2 pertanyaan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang harusnya diperhatikan ketika memandikan jenazah. Ini yang seharusnya diperhatikan
ketika memandikan jenazah. Maka ketika memandikan jenazah tersebut dianjurkan kita betul-betul memperhatikan, ya, mungkin masih ada kotoran-kotoran yang akan keluar, dan itulah gunanya seperti apa yang dijelaskan pada waktu memandikan jenazah, dengan kita sedikit mengangkat kepala jenazah tersebut dan mengurut bagian perutnya, tidak dengan ditekan tapi diurut pelan. Untuk apa fungsinya? Untuk bisa mengeluarkan mungkin kotoran-kotoran yang menyangkut di jalan. Maka ini diusahakan untuk dikeluarkan terlebih dahulu, dan ini adalah antisipasi kemungkinan-kemungkinan seperti tadi apabila terjadi. Maka untuk mengantisipasinya seperti itu yang harus diperhatikan ketika memandikan jenazah. Namun jika hal itu sudah diperhatikan dan ketika memandikan sudah bersih, sudah tidak ada lagi, dan itu pun sudah dilakukan, namun kemudian ketika dikafankan, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika masih keluar kembali kotorannya, maka ketika itu adalah kotoran dan kotoran itu najis, seharusnya itu dibersihkan kembali bila memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, artinya sudah dibersihkan tidak bisa, ya, dibersihkan terus keluar tidak bisa untuk dibersihkan, maka kuburkan, kafankan bagaimanapun kondisinya dan kuburkan. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang pasti ketika kita sudah bersihkan, lalu sudah bersih, lalu diletak di atas kafan, keluar kotorannya, maka ketika itu berarti masih ada kotoran, seharusnya itu kembali dibersihkan kalau memang itu memungkinkan. Kalau tidak, kalau akan menyulitkan, keluar terus, maka sudah kafankan, kuburkan, salatkan dan kuburkan. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita bersihkan itu artinya apa? Memandikan itu kan membersihkan dia dari hadas dan najis. Makanya dianjurkan kita di awal ketika memandikan jenazah itu seperti yang sudah kita jelaskan, dianjurkan terlebih dahulu mewudukkan dia. Maka ketika masih keluar, ya ulangi lagi seperti mewudukkan, memandikan tersebut. Kenapa? Karena berarti dia masih punya najis. Ibaratnya seorang yang junub, ya, yang mandi lalu kemudian dia buang air, maka kewajiban kita setelah itu untuk mewudukkannya kembali. Sama ketika itu kita wajib berwuduk kembali. Kenapa? Karena masih keluar najis, dan dengan keluarnya salah satu dari dua jalan, maka itu berarti kita berhadas. Wallahu ta'ala alam. Intinya adalah bagaimana jenazah itu untuk kita bersihkan dari hadas dan najis. Wallahu ta'ala alam. Silakan, Pak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebetulnya tidak ada tuntunan untuk harus diberi kapas. Itu tidak ada tuntunan untuk harus diberi kapas. Tapi bukan hal yang terlarang. Ya, bukan hal yang terlarang. Dan biasanya di dalam pengurusan jenazah, bagian-bagian seperti yang mata, ya, rongga-rongga itu biasanya diberi tutup, ya, dari kapas ataupun dari kumparan kain. Itu juga ada anjuran, sebetulnya nanti akan sampai kita kepada masalah itu, tetapi hal itu bukanlah bagian yang wajib. Makanya kita katakan tadi, yang wajib adalah hanya membungkus jenazah tersebut, ya. Ibaratnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dia terbungkus, maka itu sudah lepas kewajiban. Kalau kita berbicara batasan yang wajib, intinya itu adalah dibungkus. Adapun hal-hal yang lain itu bukanlah suatu hal yang wajib, walaupun ada tuntunannya. Dianjurkan untuk memberikan kumparan dari kain, kemudian disumbatkan ke rongga-rongga yang ada, itu ada. Kemudian memberinya kapas pada sebagiannya, itu diperbolehkan dan bukan suatu hal yang terlarang, walaupun itu bukan
kewajiban. Yang ingin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dari pembahasan ini adalah, yang ingin kita capai dari pembahasan ini adalah, pertama, mempelajari dan memahami tuntunan menurut dalil yang ada dalam penyelenggaraan jenazah. Ini tujuan utamanya. Tujuan yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin membuang paradigma yang salah selama ini pada masyarakat kita, seolah-olah menganggap bahwasanya memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, menyelenggarakan jenazah adalah suatu hal yang berat yang hanya dimampui oleh beberapa orang-orang tertentu. Ini yang keliru. Makanya saya katakan dalam memandikan jenazah kemarin, sebetulnya lebih sulit memandikan anak dari memandikan jenazah. Nah, kenapa di masyarakat kita masih saja pengurusan jenazah tertunda? Kenapa orang yang memandikan belum datang? Nah, ini suatu hal yang sangat memalukan dalam kehidupan kaum muslimin. Makanya kita ingin berikan, inilah tuntunan Nabi SAW, dan kita berikan batasan untuk sempurnanya, untuk selesainya kewajiban. Makanya kita katakan memandikan jenazah itu sama dengan kita mandi junub. Apa bedanya? Artinya sampainya air ke sekujur tubuhnya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu yang penting. Adapun tetek bengeknya tadi dahulukan yang kanan, wudukan, ini semua bla-blanya. Nah, ini cuman tambahan-tambahan yang kalaupun itu tidak kita lakukan sah. Jadi apa yang membuat kita seolah-olah memandikan jenazah itu adalah suatu amal yang seolah-olah momok bagi kita, yang menakutkan, takut nanti tidak sah, saya tidak pandai. Makanya kita berikan suatu kata kunci kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hilangkan paradigma ini, hilangkan pandangan oh itu adalah suatu hal yang sulit, oh banyak ininya, banyak itunya, oh ini duluan ini. Yang itu kita katakan memang ada tuntunannya. Dahulukan yang kanan dahulu, kemudian yang kiri, siram 3 kali yang kanan, kemudian yang kiri, kemudian sekujur, sudah kita jelaskan. Tapi itu semuanya adalah boleh kita katakan, ya, nanti salah kalau kita katakan itu tambahan, karena memang sunnah Nabi, tapi itu bukan wajib. Jadi itulah intinya. Jadi tujuannya dalam pembahasan ini, selain kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi di dalam pelaksanaan penyelenggaraan jenazah tersebut, yang ingin kita capai adalah hilangkan paradigma bahwasanya penyelenggaraan jenazah itu adalah suatu hal yang sulit. Hal itu disebabkan karena masyarakat kita terlalu mendramatisir. Itu saja. Masyarakat kita terlalu mendramatisir. Ya, makanya dari awal pembahasan kita katakan, mulai dari ketika jenazah meninggal dunia, ada di rumahnya, itu banyak sekali. Bahkan di rumah itu pun orang berbeda pendapat. Kakinya ke sebelah sini, kepalanya ke sini, ini begini. Belum lagi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita nanti melihat di sebagian daerah, jenazah itu ketika keluar dari rumah tidak boleh lewat pintu, tapi lewat jendela. Nah, karena perubahan model rumah sudah minimalis, tidak muat lagi keranda, boleh lewat pintu. Semana rumah-rumah sudah pakai terali, sekarang udah lewat pintu. Tetapi yang namanya syubhat, yang namanya bisikan rayuan syaitan, bid'ah, tidak berhenti. Kalau dulu seperti itu, tidak mungkin ketika setiap meninggal dunia ventilasi kusen jendela dibobol, itu tidak mungkin. Makanya itu sekarang sudah tidak ada lagi. Kemudian kebiasaan apa lagi? Kebiasaan dulu sebelum jenazah meninggalkan rumah, dipanggil semua keluarganya, anak-anaknya. Ngapa? Nyuruh di bawah kolong keranda. Tapi itu, tradisi itu sudah mulai berkurang, kita lihat. Ya dah Pak? Sudah mulai berkurang, yang itu sudah mulai berkurang, alhamdulillah. Tapi drama-drama yang lain masih banyak. Nah, disuruh mencium, boleh mencium, keluarga mencium, tapi tidak boleh kena air mata, dia sudah mandi. Itu masih banyak. Kemudian ada lagi
tambah lagi, muncul lagi yang baru. Apa dia? Sebelum dikuburkan azan dulu di kuburan. Subhanallah. Tidak tahu kita ke depannya apalagi bid'ah-bid'ah dalam masalah ini. Yang pasti kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang membuat akhirnya apa? Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dina yusrun." Agama ini sebetulnya mudah. "Wala yushadda hadzal din illa ghalabah." Tidaklah orang-orang menganggap sulit agama ini dan membuat agama ini sulit kecuali dia sendiri tidak mampu untuk menjalankannya. Contoh saja tadi. Begitu keranda yang berat, jenazah meninggal mesti lewat jendela. Apalagi dulu bisa kita bayangkan, saya pernah melihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, rumah panggung mesti lewat dari jendela. Waduh. Kalau kata orang ocunya ndocondo orang boyo. Payah orang mengeluar. Pada pintu ada, tangga ada di depan pintu. Mesti lewat jendela, rumah-rumah panggung lagi. Astaghfirullah. Wala yushada hadzal din illa ghalabah. Ketika seorang membuat seperti itu, dia sendiri yang tidak akan mampu untuk menjalankannya. Kenapa? Karena Allah tidak mensyariatkan demikian. Nah, inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kembali kita kepada permasalahan tadi, tidak seperti itu, wallahu taala. Dan inilah yang ingin kita capai. Silakan, Pak. Imam ini kalau dia banyak salah, dia terus saja salah itu pertama. Imam dia banyak ayatnya yang salah dia. Dia terus saja sampai salah itulah. Dia teruskan itu pertama. Dia terus saja salah. Oh, diteruskan. Sesudah salah dia zikir bukan yang utama saja. Banyak kaidah Allah ini bukan mengeras. Jika betul-betul hati kita benar-betul saja, betul. Atau disebut-sebut menyodok. Atau kita diam-diam semua orang, betul saja. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, imam salah, banyak salah. Tapi dia lanjut aja terus. Kemudian habis salat, zikirnya lama-lama, keras-keras lagi, bertentangan dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Lalu muncul hati kita dongkol kita, tidak senang kita melihatnya. Dongkol itu seperti dikatakan oleh Nabi SAW, kalau dalam kasus ini dongkol kita itu adalah ran min rununil iman. Ran itu artinya kalau kita bukul lonceng, bunyinya itu apa bahasa Indonesia? Gaung apa? Gaungnya iman, kata Nabi SAW. Kenapa muncul dongkol? Ya karena dia berbuat bid'ah. Makanya kita dongkol. Maka dongkol kita itu adalah ran min rununil iman, gaung daripada gaung iman. Kalau itu tidak ada pada kita, kalau iman itu keyakinan akan mengikuti sunnah Nabi itu tidak ada pada kita, santai saja kita. Mungkin tidak ada rasa dongkol itu. Tapi kenapa muncul dongkol itu? Karena yang dia lakukan bertentangan dengan sunnah. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau yang ditanyakan muncul rasa dongkol kita, itu kita tidak salah. Itu bukti di mana kita beriman. Kalau tidak dongkol kita, dipertanyakan. Lalu kita bicara-bicara dengan orang. Kita bicara, apa yang kita bicarakan itu? Misalnya kita mengatakan si fulan itu, dia kebiasaannya itu zikir keras-keras habis sholat. Nah, ketika kita membicarakannya itu tujuannya adalah untuk mengingatkan teman kita ini jangan sampai Ramadan besok dia dikontrak untuk jadi imam di masjid teman kita. Artinya ada manfaatnya, kita ingatkan dia, itu boleh. Tapi kalau sekedar cerita-cerita yang tidak ada manfaatnya, kita khawatir itu jatuh kepada ghibah. Kita khawatir itu jatuh kepada ghibah. Tapi untuk mengingatkan orang lain atau menyebutkan, yuk sholat di masjid itulah, di Masjid Al-Furqan itu, yang di Labu Baru. Kenapa? Enak di situ. Daripada sholat sini imamnya banyak bid'ah. Kita mengatakan itu bid'ah seperti apa, lalu kita jelaskan, itu tidak masalah. Artinya apa? Kita memberikan penjelasan atau mengingatkan orang lain atas kesalahan dia. Maka ini diperbolehkan. Namun kalau omongan-omongan kita adalah omongan yang tidak bermanfaat,
hanya sekadar cerita-cerita, kita menceritakan ini, bahkan di mana duduk itu yang kita ceritakan, nah ini bisa jatuh kepada ghibah atau menceritakan keburukan orang lain. Ya, jadi seperti itu, wallahu taala alam. Hah? Dia imam? Enggak apa-apa. Misalnya dia habis sholat itu dia kemudian berzikir keras-keras, kalau kita duduk berzikir tidak jelas bagi kita, entah subhanallah yang kita baca, entah alhamdulillah, kan begitu. Lebih baik kita zikir di rumah, kita pergi, tidak masalah. Karena salat sudah selesai. Wallahu taala alam. Ya Pak, silakan Pak. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam mewudukkan jenazah ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan wuduk di depan sebelum mandi. Ada yang mengatakan wuduk setelah mandi, mandi dulu baru wuduk. Ya. Ada yang mengatakan kenapa diwudukkan? Dia kan tidak akan sholat. Nah, jadi seperti itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari 3 pendapat ini mana yang benar? Yang perlu dikoreksi adalah pandangan yang ketiga, yang mengatakan kenapa diwudukkan? Dia kan tidak akan sholat. Maksud mewudukkan itu bukan dia mau sholat, tapi masalahnya ketika jenazah itu akan disolatkan, sebaiknya dia dibersihkan. Itu yang kita katakan tadi, bersih dari hadas kecil dan bersih dari hadas besar. Makanya dia dimandikan. Makanya disitulah pentingnya adanya jenazah itu diwudukkan, bukan karena dia disolatkan, bukan karena dia akan sholat lalu kita wudhu, enggak. Jadi wudhu itu bukan karena seorang akan sholat, ya. Memang wudhu wajib ketika dia akan sholat, tapi bukan berarti setiap orang wudhu dia harus setelah itu dia sholat, tidak. Jadi pendapat yang ketiga ini yang perlu dikoreksi. Kenapa? Karena memang ada tuntunan dari Nabi SAW, jenazah itu diwudukkan. Lalu bagaimana dengan pandangan pertama dan kedua? Wuduk di awal, dan ada yang mengatakan wuduk setelah mandi. Kedua-duanya boleh dan benar dilakukan. Apakah diwudukkan di awal atau seseorang berwuduk di akhir? Apakah berwuduk di awal, diwudukkan di awal, atau dia diwudukkan di akhir setelah mandi? Maka kedua-duanya boleh, seperti ketika kita mandi wajib. Seperti ketika kita mandi wajib. Maka ketika diwudukkan di awal, lalu kemudian kita mandi, maka itulah yang dikatakan oleh para ulama, tidak perlu dia berwuduk lagi. Tidak perlu berwuduk lagi bukan karena mandi sudah mencakup wuduk, karena sudah basuh semuanya, tidak perlu wuduk. Bukan itu maksudnya, tidak perlu wuduk lagi. Kenapa? Karena sebelum mandi dia sudah berwuduk. Jadi seperti itu. Dan boleh juga wuduk itu diambil setelah mandi, seperti mandi junub. Lalu setelah itu baru kita berwuduk, itu pun diperbolehkan. Maka seperti itu juga di dalam memandikan jenazah. Wallahu ta'ala alam. Mau kita seperti itu tidak masalah, tidak ada larangan. Ya, sama dengan ketika kita sebelum mandi wajib kita berwudu, ya, lalu ya khawatir kita atau apa, lalu di ujungnya setelah mandi kita kembali berwudu juga tidak masalah. Ya, tapi pandangan yang mengatakan tidak perlu diwudukan ini yang keliru. Kenapa? Karena Nabi SAW mengajarkan, ya, Nabi SAW mengajarkan untuk diwudukan. Tapi kalau ada orang mengatakan tidak wajib diwudukan, itu benar. Tidak wajib diwudukkan, itu benar, karena yang wajib itu dimandikan. Nah, jadi tergantung ungkapannya tadi. Kalau dia mengatakan, oh tidak perlu diwudukkan, artinya tidak usah diwudukkan, kan begitu. Nah, salah kalau diwudukkan, nah itu yang keliru. Karena Nabi mengajarkan, karena Nabi juga melakukan, mencontohkan hal itu. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup demikian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah.
ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita ke depannya untuk melanjutkan pembahasan ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.